Kayaknya Realme 3 Pro ini jadi primadona banget ya. Soalnya ini smartphone dicari banget oleh banyak konsumen dan ditanya-tanya, dicari banget. Pengen banget ya punya Realme 3 Pro ini. Hehe. Nih, biar kalian yang masih belum kebagian kedapatan Realme 3 Pro yang kemarin gak sempat PO, bakal semakin gerah. Repri akan buat video versus antara Realme 3 Pro ini dengan Asus Max Pro M2 yang juga sepertinya lagi diburu-buru konsumen karena speknya yang parah tinggi dengan harga yang murah, terutama untuk RAM yang 6GB-nya. Halo teman-teman, subscriber Repri, Wondershare Video Converter. Ini aplikasi yang sangat bagus dan berguna buat kalian. Dengan aplikasi ini mempermudah kalian untuk urusan convert video, seperti jenis dari video MOP, API, dan lebih dari 1000 jenis ekstensi video ke MP4 atau mungkin ke MP3 atau mungkin lebih dari 1000 jenis ekstensi video dan audio yang kalian inginkan dengan kecepatan 30 kali kecepatan proses convert video dari aplikasi converter lain. Tak hanya convert video, kalian bisa download video dari YouTube atau web di internet pakai Wondershare Video Converter, burn video ke CD pakai Wondershare Video Converter, edit, crop, dan kasih watermark di suatu video pakai Wondershare Video Converter, transfer dari PC ke smartphone kalian pakai Wondershare Video Converter, memperbaiki metadata dari video yang error pakai Wondershare Video Converter, buat videomu jadi video PR bisa pakai Wondershare Video Converter, bikin videomu jadi animasi GIF pakai Wondershare Video Converter, screen recording PC atau MacBook pakai Wondershare Video Converter. Satu aplikasi berbagai fungsi, Wondershare Video Converter. Download gratis di link deskripsi. Untuk body, kedua HP ini sekilas mirip, tapi jangan terkecoh penampilan atau pandangan kalian terhadap kedua tampilan HP ini. Karena kita tahu brand Oppo, bahkan anaknya si Realme ini pandai dalam menyulap bahan plastik yang sebenarnya terkesan murah menjadi terlihat mewah. Bodinya Realme ini plastik glossy, dilihat ya kayak kaca tapi pas dipegang itu ya plastik gitulah. Berbeda dengan bodinya Asus yang sebenarnya plastik juga sih. Tapi asli kualitas plastiknya Asus ini jauh lebih kokoh dan lebih berkualitas menurut aku, sehingga hampir menyerupai seperti kaca asli dan jelas kerasa banget saat dipegang ya mirip seperti kaca untuk bodinya Asus. Kemudian kedua HP ini juga sama-sama punya fitur sidik jari, penempatan lensa kameranya pun sama-sama sejajar ke bawah. Kemudian di bagian depannya jelas banget terlihat perbedaan di mana Realme ini pakai layar water drop screen, layar khasnya Oppo, sedangkan untuk Asus itu pakai layar berponi tapi poninya masih lebih kecil ya dibanding iPhone X ya. Oke. Untuk penempatan tombol serta lubang-lubang yang ada di smartphone ini, kayaknya kedua smartphone ini sama aja. Tidak ada tombol atau mungkin lubang yang spesial. Mirip kedua smartphone ini. Kemudian untuk layar, ini yang menurut aku jelas perbedaannya. Kalau dilihat sih sebenarnya mudah dilihat perbedaannya. Karena dari segi stylenya kan jelas banget kalau yang untuk Realme ini style water drop screen, sedangkan untuk Asus ini style layar berponi. Dan kemudian perbedaannya lagi itu bisa dilihat dari kekuatan brightness-nya, dimana Realme ini brightness-nya sangat kuat alias terang, sedangkan buat Asus ini tak sekuat Realme. Padahal ini sudah disetting sama-sama pakai brightness yang sama-sama paling tinggi, yang terkuatnya ya, cuman masih terlihat beda. Kemudian dari karakter layarnya juga jelas banget terlihat jika Realme ini lebih pekat dan lebih kalem warnanya, sedikit menguning, sedangkan untuk layar Asus jelas banget terlihat lebih layu dan memutih layarnya. Kalau menurut aku sih kayaknya ini faktor terbesar disebabkan oleh brightness, sehingga terlihat lebih pekat dan kayaknya clear banget layar Realme ini, sedangkan untuk yang Asus ini kayaknya kurang.
Untuk spesifikasi kalian bisa sudah lihat kan yang di kolom tadi, di kolom maksudnya di table ya. Di situ pokoknya setiap kali video-video aku membahas suatu faktor yang menjadi pertimbangan kalian bakal aku tampilkan spesifikasinya. Jadi kalian lihat aja itu spesifikasinya dan bandingkan ya. Kemudian untuk spesifikasi prosesor dan lain sebagainya ya, ini kita bahas bagian tampilan OS-nya dulu, karena menurut aku tampilan OS ini menjadi faktor pertimbangan banyak orang juga. Tampilan OS kedua HP ini jelas jauh berbeda, dimana Realme ini pakai ColorOS 6 racikan Oppo, sedangkan untuk Asus itu pakai OS murni Google tanpa kostumisasi dari Asus. Ya mungkin dulu disebut Zen UI, dulu kan ada tuh Asus punya Zen UI, tapi sekarang kayaknya nggak lagi deh dipakai. Asus lebih memilih bawaan atau mungkin Google murni gitu aja ya. Yang kalau kita lihat dari segi penampilan ya lebih menarik dan colorful dan lebih mewah si Realme sih. Sedangkan untuk Asus ini sangat amat standar tampilannya. Tapi karena ini OS murni Google, jadi jelas buat kinerja kayaknya lebih responsif untuk OS murni Google, karena tidak ada kostumisasi dan lain-lain. Dan buat upgrade OS juga itu pasti duluan ke bagian OS murni Google yang dipakai oleh Asus ini. Cuman jika kita melihat spek di atas kertas kayaknya jelas ya lebihnya ke Realme sih. Apalagi varian murahnya yang 4GB. Yang 4GB Realme ini sudah memberikan RAM 4GB maksudnya, sedangkan untuk Asus ini hanya memberikan RAM 3GB. Jadi kayaknya untuk spesifikasi terutama prosesor dan RAM ini lebihnya di Realme sih kalau di atas kertas. Untuk kamera nih, buat masalah tampilan kayaknya nggak perlu aku jelaskan panjang lebar, karena Asus ini pakai OS bawaan Google. Jadi ya gitu deh, tampilan kameranya sangat standar dan menurut aku pribadi nih ngebosanin banget asli. Ya mungkin karena aku atau mungkin kita sudah kebiasa sama tampilan kameranya iPhone ya, yang dipakai atau mungkin diplagiatin oleh hampir semua brand smartphone yang ada. Jadi tampilannya kameranya itu ya seperti iPhone gitu ya gitulah gitu. Sedangkan untuk kamera Asus, tampilan kameranya itu kayak asing banget, nggak menarik dan kayaknya kurang serak aja deh kalau kita menggunakan tampilan kamera seperti ini. Dan buat spesifikasi lensa kameranya kalian juga bisa lihat di tabel ya, itu jelas banget ya bahwa lebih condong ke Realme sih buat spesifikasi lensa kamera untuk di atas kertasnya. Tapi buat kamera kita nggak bisa cuman modal baca spek semata, hasilnya mesti dibuktikan kan, dan dilihat perbedaannya juga. Jadi ini aku mau tunjukkan sampel foto serta video kedua HP ini. Jadi silahkan kalian lihat sesama dan temukan perbedaan. Oke,
sudah kutunjukkan semua hal yang mungkin akan kalian pertimbangkan dalam memilih antara kedua smartphone ini. Pasti kalian banyak bertanya, Repri pilih mana? Oke, jadi opini aku pribadi nih ya. Ini pribadi opini aku ya. Aku pilih Realme. Kenapa? Ya alasannya memang kalau misalnya kita melihat dari kualitas body, memang Realme ini kalah dari Asus. Tapi kalau menurut aku sebaja-bajanya HP kita yang tak mudah tergores atau mungkin memang bagus banget kualitas bodinya, pasti kita punya mindset buat beli case juga kan. Apalagi ada case-case yang bentuk dan desainnya menarik hati, ujung-ujungnya pakai case juga kan. Jadi kayaknya nggak berguna banget ya sebenarnya HP kita, body HP kita itu berkualitas dan anti gores dan lain sebagainya gitu kan, karena pakai case juga ujung-ujungnya. Kemudian buat layar, aku lebih selera ke Realme sih. Kemudian buat tampilan, aku lebih ke Realme juga ketimbang tampilan Google murni yang Google banget gitulah. Dan kemudian lagi buat spesifikasi, ya jelas aku pilih Realme sih, karena di atas kertas kan lebih tinggi di Realme ya, lebih unggul. Kemudian buat hasil kamera juga nih, aku lebih selera ke Realme juga. Jadi overall ya aku pilih Realme. Ya itu hanya opiniku. Kalian mau ngikutin terserah kalian. Kalian tidak setuju ya terserah kalian. Kalian mau ngamuk atau sampai jedotin kepala kalian juga nggak ada gunanya, karena selera aku ya nggak bisa kalian paksakan nyamain selera kalian, dan begitu pula sebaliknya. Ya pas aku nggak kasih opini, aku pilih mana, kalian pada kebakaran jembut ngatain aku orang brand. Ya udah aja, jadi setiap video versus aku kasih opini aku ya. Jadi nggak ada yang pada protes lagi dan ngata-ngatain aku orang brand pihak kemana gitu. Jadi intinya pilih barang itu sesuai selera kalian dan kebutuhan kalian, dan sesuaikan dengan budget kalian juga. Kalian mudahkan sebenarnya. Ya, sekian aja video versus dari Repri. Sampai jumpa di video berikut.